Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu wasyarifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ani bima fi ulumihima fit dharaini amin ya rabbal alamin.
Ma'asyiral muslimin, para mitra Suara Giri FM dimanapun berada saat ini, terutama kepada para mitra Suara Giri yang berada di wilayah Surabaya, Gresik dan sekitarnya, para mitra Suara Giri yang berada di wilayah Pasuruan dan sekitarnya, para mitra Suara Giri yang berada di wilayah Malang dan sekitarnya, serta para mitra Suara Giri FM yang berada di wilayah Probolinggo dan sekitarnya. Alhamdulillahirabbil alamin, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semuanya masih diberikan oleh Allah panjang umur, sehat jasmani dan rohani, sehingga pada pagi ini kita semuanya bisa hadir dalam rangka untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah yang sebelumnya telah kita dahului dengan berbagai macam ibadah yang mengelilingi sholat subuh, sholat tahajud, sholat hajat. Kita pun telah melaksanakan sholat qobliyah subuh, sholat fajar yang pahalanya luar biasa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya kita pun menunaikan ibadah sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan pertemuan kita pada pagi hari ini dalam acara Mutiara Fajar yang disiarkan oleh Radio Suara Giri FM tercinta. Maka para mitra Suara Giri, sungguh kita bersyukur kepada Allah. Semoga pertemuan kita ini diridhoi dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di kitab Wasiyatul Mustafa, wasiat Rasulullah yang disampaikan kepada Amirul Mukminin Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang kitab ini dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Untuk itu mari kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan karya beliau ini menjadi amal jariah. Kita semuanya yang mengkaji kitab ini semoga oleh Allah diberikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu kita barokah, diberikan kemanfaatan oleh Allah di dalam rangka untuk mengamalkannya atas wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali dalam kitab ini. Para mitra Suara Giri, pembacaan suratul Fatihah mudah-mudahan juga sumrambah kepada kita semuanya. Saya, para mitra Suara Giri yang ada dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa diberikan kesehatan, mudah-mudahan diberikan barokah umurnya. Semoga Allah memudahkan urusan kita, urusan dunia maupun urusan akhirat. Semoga para mitra Suara Giri kanthi bacaan suratul Fatihah kita nanti, anak-anak cucu kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi generasi yang beriman kepada Allah, yang mampu berbakti dan bermanfaat
kepada kedua orang tuanya. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa khassah ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina fi hadzal makani wal majlis syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. Baiklah para mitra Suara Giri, mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, he Ali, man utawi sapane wong akala kang dahar supaya man asyubhati ing perkara kang syubhat, istabaha mongko dadi samar alaihi ing atase man apa dinuhu agamane man, wa azlama lan dadi peteng apa qalbuhu atine man. Para mitra Suara Giri, ini wasiat yang kedua disampaikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Wahai Ali, barang siapa yang makan barang yang halal, yang syubhat. Kalau kemarin makan barang yang halal, sekarang siapa yang mengkonsumsi barang yang syubhat, maka agama orang itu menjadi samar, menjadi tidak jelas. Wa azlama qalbuhu, dan hatinya menjadi gelap. Hatinya orang yang memakan barang yang syubhat itu akan menjadi gelap. Jadi para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, apa sih sesungguhnya barang syubhat itu? Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Abi Abdillah An-Nu'man, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala, sesungguhnya perkara yang halal iku bayyinun, jelas. Wa innal harama, dan sesungguhnya perkara yang haram iku bayyinun, ya jelas. Wa bainahuma, dan di antara perkara yang halal dan haram itu umurun, adalah perkara mustabihatun, yang samar. Jadi para mitra Suara Giri, yang dinamakan barang syubhat itu adalah perkara yang antara halal dengan haram. Halal tidak, haram juga tidak. Jadi wa bainahuma umurun mustabihatun, di antara perkara yang halal dan haram
itu ada perkara yang syubhat. Nah, di sini disampaikan kata Nabi, la ya'lamuhunna, tidaklah mengetahui sapa katsirun, kebanyakan manusia, minan nasi, sapa katsirun, kebanyakan minan nasi, dari manusia. Jadi pada umumnya manusia itu menjadi, ya bisa jadi tidak tahu, atau bisa jadi pura-pura tidak tahu. Mengapa? Karena tipis sekali antara perkara yang syubhat, antara perkara yang halal dengan haram itu. Ya, syubhat itu mepet antara halal dengan haram, sehingga menjadi remeng-remeng. Nah, tapi kita harus hati-hati, walaupun remeng-remeng, wong barang nggak haram saja kok nggak bisa begitu. Karena dalam lanjutan hadis itu disampaikan, faman ittaqo asyubhat faqad istabroza, ya faqad istabro'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menghindari perkara syubhat, faqad istabro'a, maka sesungguhnya dia telah terjaga, lidinihi, dan dari agamanya terjaga, wa irdihi, dan harga dirinya. Jadi orang-orang yang menjaga perkara yang syubhat itu terjaga muruahnya, harga dirinya. Maksudnya bagaimana? Orang ini dinilai sebagai orang yang hati-hati, orang yang memiliki kredibilitas, begitu bahasanya. Jadi orang yang berhati-hati itu adalah orang-orang yang penuh wibawa. Sedangkan orang-orang yang tidak hati-hati itu berarti orang itu kewibawaannya menjadi tercederakan, menjadi cacat. Mengapa? Karena orang itu akan terbaca dari luar sebagai orang yang tidak hati-hati dalam menjaga persoalan hukum. Maka siapa orangnya yang berhati-hati terhadap perkara yang syubhat, maka dia ini telah terjaga agama dan harga dirinya. Nah, ini yang lanjutannya ini, waman waqa'a fi syubhati, dan barang siapa yang terjebak fi syubhati, di dalam perkara syubhat, waqa'a fil harami, maka dia akan terjerumus pada persoalan yang haram. Jadi para mitra Suara Giri, walaupun syubhat itu bukan haram, ya, tetapi siapa orangnya yang terjebak masuk dalam perkara yang syubhat, sembrono dia, tidak menjaga persoalan yang syubhat, maka waqa'a fil haram, kata Nabi. Maka hati-hati, orang itu akan terjebak dalam perkara yang haram. Lupa, kan tidak haram tadi itu, iya, tapi syubhat. Maka kita harus menjaga perkara yang syubhat itu. Siapa yang tidak menjaga perkara syubhat itu, maka dikhawatirkan dia itu akan masuk dalam jebakan keharaman. Nah, ini digambarkan karra'i, seperti orang yang menggembala, penggembala kambing, penggembala sapi. Yar'a, yang menggembalakan kambingnya, haulal hima, ya, di sekitar daerah terlarang. Yusiku ayyaqa'a fihi, maka dia dikhawatirkan atau hampir saja dia itu akan masuk ke dalam wilayah yang dilarang tadi itu. Jadi para mitra Suara Giri, perkara syubhat itu lebih dekat dengan perkara yang haram. Maka kita wajib hati-hati dengan syubhat itu, jangan diremehkan. Karena kalau kita meremehkan perkara yang syubhat, maka sudah hampir orang itu akan jatuh pada persoalan yang haram.
Sebagaimana orang yang menggembalakan kambing, yang dia itu menggembalakan kambingnya ya berada di wilayah yang haram, yang dilarang. Apakah kita mampu untuk mengontrol gembalaan kita itu, kambing kita itu, untuk tidak makan tanduran orang lain? Itu tentu kita tidak mampu. Maka siapa yang menggembalakan kambing di area yang dilarang, maka bersiaplah kambingnya nanti akan makan tumbuhan orang yang tidak milik kita itu, yang dilarang tadi itu. Ini menunjukkan betapa kita mesti harus hati-hati terhadap perkara yang syubhat, walaupun dia belum masuk kategori yang haram. Nah, lalu apa sih sesungguhnya bahayanya perkara yang syubhat itu apa? Di sini disampaikan, siapa kata wasiatnya Rasulullah tadi, barang siapa yang memakan barang yang syubhat, maka dikhawatirkan istabah alaihi dinuhu, maka agamanya dikhawatirkan menjadi samar. Lah samar itu bagaimana maksudnya? Samar di sini ini maksudnya adalah orang itu tidak mampu menjaga agama dengan baik. Wong dia sembrono kok terhadap persoalan hukum kok. Maka jangan salahkan kalau orang itu menjadi tidak disiplin dalam beragama. Ya akan sembrono pula. Nah ini menjadi tindak lanjutnya begitu, akibatnya begitu. Sementara para mitra Suara Giri, kita ini dalam beragama harus total. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam secara total, secara sempurna. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi para mitra Suara Giri, kita ini kalau beragama ini harus total, harus serius dalam beragama ini. Begitu maksudnya. Bagaimana serius itu? Ya harus konsisten. Jangan sholat diambil yang gampang-gampang saja waktunya. Maghrib sholat, nanti isya kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Subuh tidak pernah. Zuhur dilaksanakan kalau kober. Jangan begitu. Ini untuk kepentingan kita, kepentingan kehidupan kita di akhirat. Jadi jangan disembronoi agama ini. Kita harus total dalam beragama. Lah orang total dalam beragama itu memerlukan energi yang kuat. Energi apa? Energi keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali berislam, maka semua amalan kita ya harus sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah. Nah, kalau ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, lalu dia ajaran agama itu tidak dilaksanakan dengan sempurna, dengan benar, dengan konsisten, maksudnya sholat diambil yang enak-enak saja, puasa itu diambil yang awal. Puasa itu kalau hari pertama wah kayak iya Traweh ya diambil pertama, tapi setelah hari yang kedua, hari yang ketiga sudah tebal. Jadi banyak orang yang melaksanakan agama dengan cara yang tidak total seperti ini.
Nah, itu mengapa orang melaksanakan agama dengan begitu, ya karena sebabnya energinya tidak penuh, energi keimanannya yang lemah. Mengapa energi keimanannya lemah? Yang mungkin konsumsi makanannya itu adalah dari barang yang syubhat. Haram betul tidak, tapi syubhat, tidak jelas. Nah, ini yang dikhawatirkan adalah orang itu melaksanakan agama tidak secara total, samar agamanya, lantaran imannya sangat lemah tadi itu. Mengapa? Karena makanannya menjadi makanan yang tidak halal, ya, walaupun juga tidak haram karena syubhat tadi itu. Yes. Bahaya yang kedua adalah wa'adlama qalbuhu, hatinya menjadi peteng, menjadi gelap hatinya. Artinya apa? Tidak ada petunjuknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada hidayah, karena nggak ada petunjuk, maka dia lebih banyak mengikuti nafsunya. Kalau toh pun ada agamanya yang dia laksanakan, itu pun tidak total tadi itu. Jadi akan lebih banyak mengikuti hawa nafsunya. Kenapa? Karena hatinya gelap tadi itu. Hatinya menjadi tertutup dari hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para mitra Suara Giri, ya, wasiat ini adalah wasiat yang menjadikan pelajaran bagi kita, bahwa di tengah-tengah kita itu kadang-kadang kita dihadapkan dengan persoalan yang tidak jelas. Ya, misalnya apa persoalan yang tidak jelas hukumnya? Sebut saja yang syubhat tadi itu. Misalnya kita menemukan sesuatu di jalan, ya, misalnya ada mobil yang mengangkut pohon mangga atau mengangkut buah mangga. Ternyata ada yang jatuh dari pohon mangga, dari buah mangga tadi itu, satu atau dua atau sekian. Wah, orang yang ngangkut kan tidak tahu itu. Maka kita yang menemukan ini syubhat itu, tidak halal, ya, walaupun juga tidak haram, syubhat, tengah-tengah hukumnya. Maka bagaimana agar pohon atau buah mangga tadi itu menjadi halal? Ya, kita harus mengumumkan, harus mencari tahu plat mobilnya tadi itu berapa. Pak, ya nggak tahu Pak, sudah mobil jalan kok. Ya kalau kita tidak tahu, ya paling tidak itu ada upaya, ya, untuk menyampaikan kepada pihak-pihak yang ada di jalan itu. Misalnya kalau di tol, ya, menyampaikan kepada petugas tolnya, agar bagaimana caranya sehingga benda itu diumumkan sebisa mungkin. Pak, kok ribet, wong pos 1 saja. Ya, itu prosesnya, harus ada upaya. Atau kita menemukan uang di area tertentu, maka kita wajib itu melaporkannya. Karena menemukan dompet isinya ATM, ya, ATM-nya isinya misalnya 1 miliar. Nah ini, kita tidak boleh langsung ambil. Kalau kita langsung ambil itu syubhat, itu perkara yang tidak halal, walaupun juga tidak haram. Nah, agar menjadi halal, kita mesti mengumumkan, menyampaikan kepada pihak-pihak terkait, ya, membuat pengumuman di radio, di koran, menyampaikan di kepolisian, begitu. Nah, adapun nanti setelah diumumkan dalam beberapa hari, 1 bulan misalnya, ternyata tidak kunjung orang yang memiliki itu. Kalau misalnya tidak ada
identitas yang jelas loh ya. Tapi kalau ada identitasnya yang jelas itu gampang. Misalnya dalam dompet tadi itu ada KTP-nya, kan jelas itu siapa pemiliknya. Ada nomor handphonenya, ya tambah enak. Kita wajib mencari pemiliknya itu siapa. Itu harus kita tempuh para mitra Suara Giri. Kalau kita tidak ingin terjebak dalam perkara yang syubhat. Agar perkara yang syubhat itu menjadi jelas, menjadi halal, maka harus kita umumkan. Sehingga kemudian kalau tidak ada, itu menjadi milik kita, ada prosesnya, artinya halal untuk kita konsumsi. Jadi kita ini mesti hati-hati di dalam rangka mengkonsumsi makanan. Itu harus kita pastikan bahwa yang kita makan itu adalah benar-benar bersih, benar-benar halal hukumnya itu. Jangan sembrono, karena itu menyangkut masa depan kehidupan kita di dunia ini sampai di akhirat. Bahkan itu menyangkut pada anak cucu keturunan kita. Sebagaimana kemarin yang kita ceritakan, ceritanya ayahnya Mbah Imam Syafi'i itu yang sangat luar biasa, melahirkan putra yang sangat unggul, Imam Syafi'i. Mengapa? Dari ibu dan ayah yang sangat wirai. Mbah Yai Idris, ayahnya Imam Syafi'i, dengan istrinya Mbah Idris itu adalah orang-orang yang sangat terpercaya, sangat wirai, sangat hati-hati. Sampai ayahnya, mertuanya Mbah Idris itu menyampaikan bahwa anak perempuannya itu adalah anak yang buta, yang cacat total kemarin. Itu menggambarkan betapa si calon ibu dari Imam Syafi'i itu sangat luar biasa dalam menjaga kesucian, ya, hukum, ya, yang akan dimakan dalam perutnya itu, karena nanti berpengaruh kepada masa depan kehidupan di dunia sampai di akhirat, termasuk masa depan anak cucu kita semuanya. Nah, sehingga syubhat saja mesti kita harus hati-hati. Nah, begitu para mitra Suara Giri. Kita lanjutkan. Waman lan utawi sapane wong akala kang dahar sapa man al harama ing perkara kang haram, mata mongko mati apa qalbuhu atine wong, wa khaffalan dadi tipis apa dinuhu agamane wong, wa dha'ufa lan lemah apa yakinuhu keyakinane wong, wa hajiba lan nutup ya sapa Allah dakwatahu ing donga-dongane wong, wa qallat lan sithik ibadatuhu apa ibadahe wong. Masya Allah, para mitra Suara Giri FM rahimakumullah. Kalau tadi kita berbicara tentang persoalan yang syubhat, sekarang kita bicara tentang persoalan yang haram tambahan ini. Nih syubhat tadi itu kan samar masian, ancamannya ada dua. Apa? Agamanya menjadi samar, menjadi ragu-ragu dia keyakinannya, menjadi apa ya, keyakinan dia, agama orang itu menjadi tidak mantap, mudah diumbang-ambingkan. Dan ini rawan serangan, rawan syirik. Tidak cukup untuk menjadi energi yang bisa menghasilkan ya kekuatan ibadah. Nah, itu ancaman pertama. Yang kedua, hatinya menjadi gelap. Nah, sekarang ini kalau haram bagaimana? Haram ini malah tambah dahsyat ini. Siapa yang membiasakan atau memakan perkara yang haram,
maka hatinya menjadi mati. Nah, sekali lagi para mitra Suara Giri FM, perkara yang haram ini kembali kita jelaskan seperti yang sebelumnya, bahwa ada kalanya haram itu secara jenisnya, jenis makanan, jenis minuman itu memang sejak awal haram hukumnya. Seperti khamr itu haram hukumnya, jenisnya yang haram. Atau misalnya memakan daging yang tidak karena disembelih dengan asma Allah, makan bangkai, ya itu haram. Bangkai kambing atau kambing itu mati karena ketabrak mobil dan sudah mati, lalu kemudian oleh orang-orang itu disembelih padahal sudah mati itu, maka hukumnya daging kambing itu bangkai, haram dimakan. Haramnya itu adalah jenisnya yang haram. Walaupun kambing itu, daging kambing tadi itu hasil dibeli secara sah, tapi karena jenisnya yang haram maka ya tetap haram. Atau ada juga haram itu karena hukumnya, jenisnya halal, jenisnya. Misalnya ayam itu halal jenisnya, tapi karena ayam itu didapat ya dengan cara yang tidak halal, mencuri misalnya, nyaut nuk dalan misalnya, terus disembelih, ya walaupun disembelih ya tetap haram. Mengapa? Karena caranya dilakukan dengan cara yang haram. Nah, baik haram jenis maupun haram hukum itu dampaknya jelek, tetap tidak boleh. Apa dampaknya? Kata Nabi, mata qalbuhu, hati ini menjadi mati. Hati mati itu bagaimana? Wah, ini lebih parah dari yang pertama. Hati mati itu tidak bisa diberi nasihat. Hati mati itu cenderungnya yang jelek-jelek saja, seolah ada alarm di dalam hatinya. Kalau diajak kebaikan itu mesti menolak, bahkan memusuhi orang yang ngajak kebaikan itu. Itu dampaknya begitu, dahsyat sekali. Siapa yang membawa obor kebaikan, dia musuhi, ya, dia tidak suka. Pokoknya kalau judulnya itu kebaikan, orang itu nggak suka sama sekali. Itu hatinya yang mati. Jadi nuraninya, instingnya itu insting yang jelek saja, yang jahat saja. Kalau sudah diajak untuk hal-hal yang bersifat baik, sedikit saja dia sudah peka, menolak dia itu. Mengapa? Ibarat air dengan minyak, begitu. Jadi selalu dia itu tidak nyaman, tidak enak, tidak mau diajak kebaikan, bahkan memusuhi orang yang membawa panji kebaikan. Nah, ini yang bahaya. Mengapa? Karena mata qalbu, hatinya menjadi mati. Nah, yang dikhawatirkan kalau kondisi demikian itu dilanjutkan, maka yang dikhawatirkan itu kan kalau mati dengan tidak membawa iman, itu kan yang paling bahaya. Mati su'ul khotimah, na'udzubillah. Jadi para mitra Suara Giri, kita mesti hati-hati nih. Kalau sudah urusan hati itu kita mesti harus waspada kita. Mengapa? Karena di dalam hati kita inilah yang merupakan sumber kita untuk bisa menunaikan ibadah kepada Allah atau tidak. Nah, salah satu hal yang efektif dalam menjaga hati itu adalah mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Jangan dibiasakan, apalagi kalau dibiasakan makanan yang haram, itu ya kekotoran hati itu menjadi sangat mengeras dan berbahaya sekali.
Ini kita harus hati-hati dan waspada, itu para mitra suara kiri. Yang kedua, wa khaffa dinuhu, agamanya menjadi tipis. Jadi maksudnya agama tipis itu bagaimana? Dia seringkali ragu terhadap berita-berita keimanan. Misalnya, benar tak alam barzah itu ada? Wong itu loh belum kelakon, belum ada satupun testimoni manusia yang mati terus kemudian dia hidup lagi menyaksikan, bersaksi apa yang terjadi di belakang sana, yang terjadi di alam barzah sana. Nah, ini menjadi ragu, tidak percaya bahkan terhadap berita-berita yang dibawa oleh agama. Nauzubillah. Sehingga kalau sudah demikian para mitra suara kiri, maka orang itu ya malas ibadahnya. Kenapa kok malas ibadahnya? Wong dia itu tidak yakin dengan adanya pahala, dia tidak yakin dengan adanya siksa, dia juga tidak yakin dengan adanya neraka dan surga. Maka hidupnya itu dikhawatirkan akan menjadi orang yang yang ragu-ragu dan menjadi ateis, jadinya tidak percaya. Nah, ini para mitra suara kiri di zaman now seperti sekarang ini, gelombang murtad, gelombang ateis itu sudah sangat luar biasa. Kemarin itu diidentifikasi di media sosial itu bahwa pasca COVID itu diindikasikan ada sekitar 80 negara 20 negara pendatang baru ateis. Subhanallah, naudzubillah. Ini jadi terhadap kejadian yang ada di permukaan bumi, termasuk kemarin COVID itu menyisakan banyak orang yang murtad dan banyak orang yang menjadi ateis, tidak percaya kepada Tuhan, nggak percaya apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah nggak percaya. Jadi orang banyak, ya Allah, melupakan, orang banyak meragukan terhadap berita-berita kebenaran agama itu. Apa sebabnya? Ya karena mungkin dia sering sekali memakan perkara yang barang-barang yang haram. Disinilah para mitra suara kiri, pentingnya kita harus hati-hati dalam hidup ini. Karena kalau kita ini mengikuti nafsu, ya bal gedual kontal kita ini. Apa saja yang ada di hadapan kita gak peduli, yang penting happy, yang penting enak dimakan saja. Ini yang tidak boleh orang beriman begitu itu. Yang ketiga, ancamannya orang yang memakan barang haram itu adalah wadha'ufa yaqinuhu. Jadi jelas ini, maka keyakinannya menjadi lemah. Ya itu tadi yang saya sampaikan, tidak gampang yakin, tidak gampang percaya dengan berita-berita sam'iyat, ya, yang di berita-berita masa akhir, hari-hari akhir yang dia yakini belum jelas kebenarannya, maka dia menjadi peragu dan bahkan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hajiballahu da'watahu, doa-doanya ditutup, doa-doanya ditolak oleh Allah. Mengapa? Ya karena doa yang dipanjatkan dari hati yang ghaflah, hati yang lupa kepada Allah. Doa yang dipanjatkan dari mulut yang kotor, mulut orang-orang yang terlalu sering dan terbiasa memakan perkara yang haram. Jadi para mitra suara kiri, kenapa doanya para kiai, doanya para ustadz itu selalu ditunggu
oleh kebanyakan orang. Karena kita meyakini bahwa para ustadz itu wirai, para ustadz itu menjaga dari barang-barang yang haram. Para ustadz itu adalah orang-orang yang sangat berhati-hati dalam mengkonsumsi makanannya, sehingga doanya itu dikabulkan oleh Allah. Kalau kita perhatikan para mitra Suara Giri, putra-putranya kiai itu, Masya Allah, pada saat masih menjadi anak-anak itu rata-rata kan, ya walaupun tidak semuanya, putra-putranya kiai itu nakal kadang-kadang, ya. Tapi kenapa nakalnya itu, ya kenapa ya nakalnya itu tidak sebagaimana pada umumnya anak-anak yang lain. Waktunya ngaji tidak mau, ya nakal lah. Tapi kenapa pada saat sudah ya dewasa, rata-rata para gus itu, putranya kiai itu rata-rata kok berubah menjadi baik, bahkan menjadi kiai besar juga. Padahal dulu waktu kecilnya itu ya dikabarkan tidak nurut-nurut amat atau nakal, katakan begitu. Tapi mengapa pada saat sudah menjadi dewasa itu berubah menjadi orang yang alim, menjadi orang yang tawadhu, menjadi kiai bahkan? Ya ini tidak luput dari doa ayahnya. Yang ayahnya itu kiai sepuhnya itu adalah terjaga mulutnya, terjaga dari makanan-makanan yang syubhat, apalagi yang haram. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. Ini harus kita yakini para mitra Suara Giri. Dan ini menjadi tantangan bagi kita, orang-orang dan generasi yang hidup di zaman now, di mana yang namanya kuliner itu sudah menjadi populer di tengah-tengah masyarakat kita. Kita ini kan apa saja kalau tidak diberikan kuliner itu menjadi tidak menarik. Ada goes pakai kuliner, ada rapat ya kuliner, ada jalan sehat kuliner, ya apa saja sudah, kumpul-kumpul kuliner, bakar-bakar kuliner itu. Jadi yang namanya kuliner dan badokan, kalau orang Gresik yang mengatakan badokan, kuliner, jajanan makanan yang kita konsumsi ya di zaman sekarang ini itu menjadi sesuatu yang populer, yang mutlak ada pada kehidupan pergaulan sosial kita. Walaupun demikian para mitra Suara Giri, kita mesti harus hati-hati, jangan sampai kesusupan barang-barang yang syubhat, apalagi yang haram. Karena kalau kita terjebak dengan itu, Masya Allah, naudzubillah, doa-doa kita menjadi ditolak oleh Allah, ya tidak dikabulkan oleh Allah. Lupa katanya, ud'uni astajib lakum, mintalah kamu kepada Allah, niscaya akan aku kabulkan. Itu janjinya Allah loh itu dalam Al-Quran. Iya, tapi kita harus sadar bahwa memohon kepada Allah itu juga harus ada persyaratan yang harus kita penuhi. Siapa? Yaitu orang yang doanya dipanjatkan dari hati yang bersih, dari hati yang tidak ghaflah, ya, dari hati yang tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hati yang baik itulah yang kemudian Allah dengarkan doa-doanya. Bagaimana dengan doa orang-orang yang katakanlah sembrono terhadap perkara yang halal, yang haram? Yaitu tadi, wa hajiballahu ta'watahu, Allah menutup doa-doa orang-orang yang seperti itu. Pak, tapi kadang-kadang ada orang yang biasa minum, ada orang yang biasa makan barang riba. Barang riba itu kan ya juga haram itu.
tapi ternyata hidupnya enak-enak Pak, uangnya banyak, hidupnya sejahtera. Jangan melihat zahirnya. Kadang-kadang ada orang itu yang memang hidupnya sembrono, malah tambah hidupnya nikmat kok. Jangan-jangan itu adalah nikmat yang istidrot, nikmat yang diujo oleh Allah, yang diulu-ulu. Kebaikan sesuatu itu kan di akhirnya itu loh berakhir happy atau tidak. Jangan-jangan ya, karena tidak barokah itu, maka di akhirnya menjadi jelek indikasinya. Ini yang kita khawatirkan. Maka para mitra Suara Giri, ya mudah-mudahan kita ini terjaga dari hal-hal yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah. Ancaman berikutnya adalah waqallat ibadatuhu. Maka yang ketiga, yang ke berikutnya ini yang menjadi keniscayaan ini. Kalau imannya sudah tipis, agamanya sudah tipis, imannya lemah, ya, keyakinannya rapuh, ya, maka otomatis ibadahnya menjadi malas, cenderung malas, sholat malas, ya, puasa ndak mau, ya, ngaji Quran apalagi, ya, hidupnya itu nuruti nafsunya saja. Mungkin orang-orang yang hidup seperti itu hidupnya lebih sejahtera, lebih makmur mungkin, tapi percayalah, Allah tidak akan pernah menulayani janjinya. Ya, jangan-jangan ya Allah sedang memberikan istidrat tadi itu, Allah sedang memberikan ulu-ulu ya, kepada orang itu. Makanya yang bisa dilihat dengan jelas itu adalah istiqomahnya ibadah. Orang yang biasa makan haram itu bisa hampir dipastikan ibadahnya tidak akan istiqomah. Jadi orang itu kalau terbiasa tidak asing dengan perkara-perkara yang haram, dia ya sudah nyaman dengan perkara yang haram itu. Mau ngambil yang halal ya terlalu ribet, sudahlah, apa yang ada di depan kita itu sudah makan saja, padahal hukumnya haram. Cek haram jenisnya maupun cek haram hukumnya, orang itu sudah tidak peduli sama sekali. Maka ketahuilah para mitra Suara Giri, insya Allah orang itu ibadahnya tidak akan pernah bisa istiqomah. Ya, orang itu juga akan diberikan kesulitan oleh Allah menumbuhkan ibadah dengan cara ikhlas. Karena istiqomah dengan ikhlas itu adalah sebab akibat. Orang itu kalau ibadahnya ibadahnya itu ikhlas, insya Allah orang itu istiqomah. Kalau orang itu ibadah sudah tidak ikhlas, ada udang di balik batu, dia mau sholat karena ada motivasi orang lain, maka percayalah orang itu tidak akan pernah bisa sholat secara istiqomah. Karena apa? Kalau tidak dilihat oleh orang yang dimotivasi tadi itu, yang dikarnai tadi itu, maka orang itu tidak akan mau melaksanakan sholat. Maka sholat orang seperti itu adalah sholat yang riya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ada orang yang membiasakan memakan perkara yang haram, maka jangan heran kalau kemudian Allah menolak ibadah orang itu. Jadi orang ini tidak hanya terancam qolat ibadatuhu, sedikit ibadahnya, tetapi dia terancam bahwa ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantaran orang ini ya tidak ikhlas menjalankan ibadahnya.
Jadi semua itu menjadi terkait para mitra suara kiri. Jadi perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang syubhat itu mesti dijaga sebagaimana yang dipesankan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini. Mudah-mudahan para mitra suara kiri, kita ini termasuk orang-orang yang mampu diberikan oleh Allah kemampuan untuk menghindarkan diri dari perkara-perkara yang syubhat, lebih-lebih lagi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mampu menghindari perkara syubhat, kalau kita mampu menghindari perkara yang haram, maka sesungguhnya itu adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah. Sekarang kita lanjutkan lagi. Ya Ali, he Ali, idza ghadiballahu ala ahadin, idza ghadiba nalikane bendu sapa Allahu Allah ala ahadin ing atase wong suwiji, rozaqo mongko paring rizki sapa ya Allah hu ing man, hu ing won, hu ing ahad, malan ing bondo, haroman kang haram. Ya Allah, nah ini hati-hati. Wahai Ali, ketahuilah ketika Allah itu marah kepada seseorang, ini Allah pakai marah. Marahnya Allah itu jangan difahami seperti marahnya manusia. Marahnya Allah itu bukan emosional, tapi kalau marahnya manusia itu emosi, hadirin. Manusia itu kalau marahnya itu wala bisa perpanjangan, bisa menimbulkan hasud barang, dengki, bisa menimbulkan dendam, itu manusia. Terus marahnya manusia itu kadang-kadang disebabkan oleh orang yang menyakiti dirinya. Misalnya si A disakiti oleh si B, maka dengan sendirinya si A ini akan memarahi kepada si B, bahkan sampai menimbulkan dendam dan sebagainya tadi itu. Tapi kalau Allah marah itu tidak demikian, hadirin. Allah itu kalau marah itu berarti ada seorang hamba itu yang memang melakukan amalan-amalan yang memang tertentu dan Allah marah terhadapnya. Apa itu? Misalnya berbuat syirik, begitu. Kemudian orang itu kufur kepada Allah itu. Nah, rata-rata kalau manusia itu marah itu ya karena kita ini ditandur jelek oleh orang lain. Ada orang lain berbuat jahat kepada kita, maka kita marah. Allah tidak demikian. Betapa banyak Allah itu ya diingkari oleh kebanyakan orang, tapi Allah itu masih sayang kepadanya. Betapa banyak orang itu tidak mau sholat, tapi Allah masih memberikan rizki kepadanya. Jadi tidak berarti orang yang tidak mau sholat lalu kemudian disumpat rezekinya, tidak. Allah masih memberikan rizki kepada orang itu. Mengapa? Karena Allah itu mempunyai sifat Rahman dan sifat Rahim, di mana sifat Rahman itu adalah kasih sayang Allah ya ketika kita masih di dunia ini. Jadi semua makhluknya Allah itu diberikan kasih sayang, diberikan rizki, diberikan kebahagiaan, diberikan kejayaan mungkin, walaupun dia orang yang tidak pernah sholat, dia selalu menentang syariatnya Allah, dia orangnya gak mau puasa, nih Ramadan ini malah tambah, ya Allah, gak pernah ada malunya kepada orang, rokok tengah jalan, jadi greget memang. Tapi Allah tidak pernah dendam kepada orang itu. Orang itu bekerja
ya dikasih rezeki, dikasih waras. Bahkan kadang-kadang dia mengikuti jalan sehat itu malah tambah dapat doorprize yang paling besar. Boleh jadi itu. Mengapa? Karena Allah tidak dendam kepada orang itu. Karena Allah mempunyai sifat Rahman, kasih sayang Allah yang ada di dunia ini. Tapi ingat bahwa Allah itu juga memiliki sifat Rahim, kasih sayang Allah yang hanya diberikan oleh Allah kepada hambanya nanti di akhirat saja. Siapa itu? Orang yang beriman, orang yang ahli ibadah nanti di akhirat. Tapi sekarang ini masih rahmannya Allah. Jadi jangan heran kalau orang yang lacut, orang yang ahli maksiat, orang yang banyak makan barang haram bahkan, tapi justru malah mendapatkan kejayaan karena Allah itu memiliki sifat rahman. Nah, ini kan berbeda dengan manusia. Kalau kita ini diketingi oleh orang, wah kita akan membalas lebih keting lagi. Dijahati oleh orang, kita ini akan lebih jahat lagi kepadanya. Allah tidak demikian. Nah, ini dikabarkan, idza ghadiballahu ala ahadin razaqahu malan haraman. Siapa orangnya yang dibenci oleh Allah, siapa orangnya yang Allah marah kepadanya, maka hati-hati, orang itu akan diberikan rizki yang haram oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin jumlahnya banyak, ya, mungkin dia itu mencarinya gampang, dikai rizki sing wakeh, ya, tapi rizkinya haram kabeh, ya. Rumahnya mungkin mewah, tapi dia bekerja yang haram, nganakno duit, golek kuntilanak misalnya, golek pesugihan misalnya. Tapi ya sukses memang hidupnya, banyak hartanya, harta miliknya, propertinya di mana-mana, tanahnya telecehan, ya Allah, simpanan emasnya, simpanan ATM di banknya banyak, tapi dia dienjoykan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, dinyamankan oleh Allah dengan rizki yang haram itu tadi. Na'udzubillah. Nah, sesungguhnya rizki model begitu itu tidak lebih nikmat, ya, tidak lebih bermanfaat, tidak lebih barokah, walaupun jumlahnya banyak. Wong harta rizkinya itu diambil dari barang yang haram, dan yang lebih berbahaya lagi, orangnya nyaman dengan nyambut gawe yang diharamkan Allah itu loh, nyaman. Masya Allah, menjadi rentenir. Hati-hati ini sekarang banyak ini di zaman now itu yang terjebak dengan ya nganakno duit dengan cara usaha-usaha yang Masya Allah, yang kelihatannya itu menolong orang, nyili wong tapi mentung. Hati-hati, sekarang itu kan banyak itu di media sosial yang terbelit oleh hutang-hutang online misalnya. Nah, hati-hati itu. Nah, yang bersih-bersih saja. Makanya kita ini Masya Allah hidup di zaman sekarang ini harus memohon kepada Allah agar diselamatkan, ya, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Sebab kalau tidak, orang akan berpikir golek sing halal ya angel, golek sing haram ya angel, apa mana sing halal. Akhirnya ya bal gedual kontal, angger ora sandal karo kadal ya kabeh diuntal. Na'udzubillah min dzalik. Sudah. Fa idza stadda, mongko lamuno istadda sangat, apa sangete, apa ghadabuhu, bendune Allah alaihi ing atase man,
wakala mongko nugasaken sapa Allah bihi kelawan ahad syaitanan ing setan yubariku ngancani ya yubariku njerumusno apa ya setan lahu maring man fihi ing dalem ya ing dalem kehidupane man wayashabuhu lan ngancani ya sapa ya setan hu ing man wayashghuluhu lan nyibukno sapa ya setan hu ing man bidunya kelawan urusan dunya anidini saking urusan agama wayashalu lan gampangno sapa ya Allah lahu maring man umura dunyahu ing urusane donyane man wayaqulu lan hale ngucap sapa ya wong iku mau Allahu utawi Allah iku ghafurun zat kang maha pengampun rahimun tur zat kang maha asih maha welas. Jadi para mitra Suara Giri niki harus hati-hati nih. Ghadabnya Allah, murkanya Allah itu ternyata dampaknya sangat besar. Bagaimana tidak besar? Wong orang itu mungkin saja ya akan diberikan rizki yang haram kok, dan dia nyaman dengan keharaman. Nah, kalau Allah sudah sangat murka kepada orang itu, maka Allah akan menugasi setan untuk menjerumuskan kepada orang itu, dijerumuskan hidupnya, dibenamkan dalam lembah hitam, malas ibadah, semangat ngelakoni keelekan. Ya Allah, dijak ngibadah ora gelem, ning kalau dijak berbuat jahat semangat. Berikutnya wayashabuhu, Allah akan memberikan kesempatan setan untuk menemani orang itu. Maka temannya adalah teman orang-orang yang jelek, yang sevisi dengannya. Dia tidak nyaman dikancani kiai, gak nyaman dikancani wong-wong api, ini gak nyaman. Sing nyaman itu dikancani orang yang sepaham dengan dia, yang sama-sama semangat dalam melakukan kejelekan dan kemaksiatan. Naudzubillah min dzalik. Maka dampaknya wayashghuluhu bidunya aniddin, dia akan sibuk dengan urusan-urusan dunianya, terlena dengan urusan dunianya ya, dan tidak mau menolak kalau diajak untuk urusan-urusan agama. Naudzubillah. Maka sepanjang hidupnya itu ya peteng tok, sepanjang hidupnya itu jahat saja. Naudzubillah min dzalik. Wah, terus Allah itu menggampangkan wayasulu lahu umurad dunyahu, urusan dunyane, urusan dunianya orang itu loh, Allah itu memudahkan sekali, gak ono repote belas. Mengapa? Ya karena ini diistidrat tadi itu oleh Allah, diujo oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau diingatkan orang itu selalu berkelit, Allah itu maha pengampun kok, saya nanti akan bertobat nanti pada saat sudah tua, saya tak bertobat, begitu. Jadi di usianya yang rasanya masih jauh dari ajalnya, dia enak-enakan saja. Dia lupa bahwa kematian itu kadang-kadang tidak, ya memang sering tidak mengenal usia. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan para mitra Suara Giri kita ini diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ini ya menjadi orang-orang yang sembrono dalam persoalan hukum. Jangan sampai Allah membenci kepada kita, yang menyebabkan kita ini ya dijerumuskan lebih jauh dan lebih dalam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setan ditugaskan oleh Allah untuk menemani kita, sehingga hari demi hari kita ini adalah terbiasa dalam kemaksiatan dan jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbana tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Para mitra Suara Giri, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan, mohon maaf suaranya agak terganggu karena kena flu dan batuk. Mudah-mudahan Allah berikan barokah dan manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.